Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiota Gunawan dari Prodi PG PAUD. Sini saya ingin memenuhi tugas mendongeng, dan di sini saya akan mendongeng menggunakan metode wayang kertas. Judul dongeng tersebut adalah Sadarnya Si Rakus. Pada suatu hari, di dalam hutan hiduplah 2 ekor angsa. Angsa tersebut bernama Angkus dan Angma. Mereka berdua bersaudara, kakak dan adik. Angkus adalah angsa rakus yang mempunyai sifat pemalas, sombong, tamak, dan sangat culas. Ia tidak pernah baik hati kepada sesamanya. Bahkan kepada kakaknya pun ia tidak pernah menyapa dengan baik. Angkus juga mengambil harta warisan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Tetapi lain dengan Angma. Angma adalah angsa yang sifatnya berlawanan dengan Angkus. Ia adalah angsa yang baik hati, jujur, rajin bekerja, dan amat sangat baik budinya. Ia juga menyadari bahwa adiknya memang culas dan sangat serakah terhadap harta. Maka Angma pun hidup sendiri. Ia hidup dengan kesederhanaannya. Ia hanya mencari kayu bakar dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada suatu malam, selepas ia lelah bekerja mencari kayu di dalam hutan, Angma tidak kuat lagi menahan ngantuknya. Dan ketika Angma tidur, ia bermimpi ditemui seorang kakek tua yang menyuruhnya untuk pergi sebuah goa. Kakek itu bilang kalau apa yang diinginkannya akan terkabul. Ketika Angma terbangun dari tidurnya, ia pun langsung bergegas pergi berjalan menyusuri hutan dan mencari goa yang dimaksud oleh kakek tua yang ada di dalam mimpinya. Sesampainya di goa, wah, ini pasti goa yang dimaksud kakek itu, bisiknya dalam hati. Ia pun berjalan cepat lagi dan mendekati pintu goa tersebut yang terdapat di tepi hutan. Di dalam goa itu sangat gelap sekali. Lama dia kuamat kamit, bersemedi, dan akhirnya keluarlah cahaya yang sangat terang benderang. Ia pun berdoa, "Yang Maha Kuasa, berilah hamba kecukupan setiap hari, agar tidak sengsara lagi." Tiba-tiba, setelah Angma membuka mata, di depannya terdapat pokok yang sangat bercahaya. Dengan senang hati pun, Angma segera membawa bokor ini pulang ke rumahnya. Kebetulan keadaan kampung ketika itu sangat sepi. Ia berpikir dalam akalnya, pasti Angkus akan kaget setelah aku tidak menjadi penjual kayu bakar lagi. Angma pun dengan cepat menyelinap ke dalam rumahnya. Di rumah, Angma mulanya tidak bisa menggunakan bokor tersebut. Tetapi karena dia merasa sangat lapar, akhirnya dia menggosok-gosok bokor tersebut dan berteriak, "Hai bokor sakti, berilah aku jagung dan air." Bokor itu pun mendesing dan makanan itu pun keluar.
Angma tak tahu bagaimana menghentikannya. Angma tidak sengaja memegang mulut Bokor tersebut. Maka berhentilah Bokor tersebut mendesing. Kehidupan Angma sejak ada Bokor tersebut semakin kelihatan makmur. Ia pun mulai jarang mencari kayu bakar di hutan. Angma pun tidak bingung lagi mencari kayu bakar untuk dijual sebagai kepentingannya untuk kehidupannya sehari-hari. Ia hanya tinggal menikmati apa yang diinginkannya, maka akan terkabulkan. Tetapi lain dengan si Angkus. Angkus mulai curiga dengan si Angma kakaknya itu. Ia penasaran dan berusaha mencari tahu. Tetapi Angkus tidak pernah menemukan jawaban yang sangat memuaskannya. Akhirnya, pada suatu hari ia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sedang dilakukan Angma. Angkus tidak menduga bahwa hanya dengan Bokor itu kakaknya bisa hidup makmur. Mulailah sifat buruknya Angkus kambuh lagi. Dasar, Angkus memang jelek tabiatnya. Setelah tahu kakaknya makmur dengan Bokor saktinya itu, maka suatu hari Angkus mencuri Bokor tersebut. Dan dia pun membawanya ke rumahnya. Angkus setibanya di rumah mencoba melakukan seperti apa yang dilakukan Angma. Tetapi lama sekali ia melakukan komat-kamit doanya. Tetapi ia tidak bisa. Bagaimana ya cara menggunakan Bokor tersebut? Karena perutnya sudah sangat terasa lapar, akhirnya Angkus pun mulai menggosok-gosokkan Bokor tersebut. Ia pun berteriak, "Hai Bokor Sakti, berilah aku jagung dan air." Bokor tersebut mulai mendesing dan mulai mengeluarkan makanan yang dimintanya. Angkus dengan senang hati karena jagung yang datang kelihatan sangat enak sekali. Ia melihat jagung yang keluar satu persatu dari Bokor tersebut. Angkus pun panik, tidak bisa menghentikan Bokor sakti itu. Jagung-jagung keluar terus-menerus dan sudah hampir menenggelamkan Angkus sehingga ia ketakutan. Angkus pun menjerit, "Tolong! Tolong!" Malam pun mulai gelap. Angma pun sedang tertidur nyenyak di atas ranjang kesayangannya. Tetapi ia samar-samar mendengar suara meminta pertolongan. Kelihatannya suara itu pun semakin lama semakin keras, sehingga membuat Angma terjaga dari tidurnya. Ia pun segera keluar dari rumahnya dan ingin segera mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Ia kesana kemari berjalan dengan cepat. Kedengarannya suara itu dari rumah si Angkus. Ada apa ya dengannya? Pikir Angma mengingat Angkus adalah saudaranya sendiri, ia pun segera berlari ke rumahnya. Setelah mendekati rumah Angkus, Angma pun benar-benar yakin bahwa Angkuslah yang berteriak-teriak meminta pertolongan itu. Aku harus mendobraknya, aku harus menolongnya, katanya dalam hati. Angma pun langsung mendobrak pintu depan dengan sekuat-kuatnya. Dan ternyata benar,
Angkus hampir mati tertimbun dengan jagung yang ada di biliknya. Ah, ah, tolong! Mulanya Angkus sangat malu karena ketahuan Angma mencuri bokor saktinya, sehingga ia hampir mati. Tetapi karena Angkus yakin bahwa Angma memang baik hati, maka ia pun menerima uluran tangannya, dan ia pun meminta maaf atas perbuatan curangnya terhadap saudaranya sendiri. Aku minta maaf ya, sudah curang terhadapmu. Aku sudah mencuri bokor saktimu. Iya, tidak apa-apa, Angkus. Aku sudah memaafkanmu. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Angma. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih telah menolongku. Dan aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kemarin. Aku tidak akan mencuri lagi. Aku tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Aku tidak akan serakah juga. Aku tidak akan culas juga. Terima kasih kakak telah memaafkanku. Akhirnya setelah kejadian itu, Angma dan Angkus mulai hidup satu rumah dan mulai menjadi saudara yang rukun. Selesai.